Ya, sebagai penguak fakta, Richard Eliezer berkontribusi membuat terang kasus pembunuhan berencana Yosua. Di sisi lain, kesaksiannya turut menyeret sejumlah perwira Polri. Jika Eliezer memiliki peluang kembali berkarir di kepolisian, adakah jaminan perlindungan? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti. Selamat malam, Mbak Pungki. Selamat malam Mbak Ditya, Mbak sehat Pungki, ya? alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan Mbak Pungki juga sehat. Ada Amin. kekhawatiran Mbak Pungki mengenai potensi ancaman kalau Eliezer kembali ke institusi Polri. Tanggapan Anda? Enggak, saya nggak khawatir sama sekali Mbak. Kalau dikembalikan, saya tidak pengen ya, mendahului putusan sidang, tetapi Mhm. insya Allah jika dia dipertahankan, ya tetap dipertahankan di Polri, kembali saja ke Brimob gitu ya. Karena kan ketika bersama dengan, Verdi Sambo, dia akan BKO, Propam ya. Nah, Mhm. dikembalikan ke Brimob. Nah, di Brimob itu pasti aman Mbak, karena Brimob ini solidaritasnya sangat tinggi, l'esprit de corps-nya tinggi, jadi, amanlah posisi dia. Jadi Nah, terbukti juga ketika sidang ya, ketika mhm. sidang Eliezer, kawan-kawannya kan, datang untuk menyemangati dia di persidangan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga bisa memberikan contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu ya, seminggu yang lalu kalau saya tidak salah, di PN Surabaya itu kan ada, sidang Kanjuruhan. Nah, salah satu yang disidang itu, salah satu terdakwa ada, anggota Brimob. Nah, pada waktu itu Brimob yang jaga melakukan, pengamanan itu juga, datang dan kemudian memberikan support kepada, yang bersangkutan. Sehingga saya yakin, Eliezer pasti akan aman, dijaga. Itu sama seperti saudara sendiri Mbak, itu kalau di Brimob. Oke, Saudara jadi Anda melihat tidak perlu ada jaminan ya, karena ada beberapa pihak, pengamat, kemudian bahkan LPSK enggak mengatakan enggak, bahwa untuk mengamankan potensi ancaman ini butuh ada heeh. jaminan gitu Mbak Pungki. Nggak, kalau di Brimob kita, yakin akan sangat aman, dan Korbrimob, itu juga, sangat perhatian kepada anggota, apalagi, teman-temannya juga, sangat perhatian. Jadi, kami justru nggak khawatir gitu, Mbak, terhadap keselamatan Eliezer. Nah, yang paling penting adalah tetap menjaga semangat Eliezer sebetulnya, kemudian, semangat, kesehatan, terus kemudian, dia menjalani hukumannya sampai kemudian selesai. Nah, kita lihat, kita tunggu sidang etiknya seperti apa hasilnya. Ya, Jika, ya. Tentu kita ternyata akan melihat, dipertahankan ya hasil pasti sidang aman. etiknya, tapi terlebih dahulu, Mbak Pungki, ini kan, LPSK bahkan kemudian menawarkan posisi untuk bertugas kalau diizinkan oleh Kapolri, bertugas di, LPSK. Alasannya salah satunya adalah supaya lebih mudah melindungi Eliezer. Menurut Anda apa, pertimbangan LPSK sampai ada kalimat seperti itu, Mbak Pungki? Mungkin kekhawatiran karena, yang dihadapi oleh Eliezer sebagai justice kolaborator, itu adalah, jenderalnya ya, dan juga, mungkin ada jaringan-jaringan Verdi Sambo itu yang dikhawatirkan. Tapi saya rasa, tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, jika seandainya Eliezer dikembalikan ke Brimob. Nah, harapan kami adalah memang kalau nanti ternyata hasil putusan sidang, misalnya dipertahankan, maka, Mhm. kembalikan dia ke Brimob, seperti itu, Mbak. Itu pasti aman. Kalau di satker-satker yang lain mungkin dia merasa nggak enak juga gitu ya, Mhm. itu bukan bukan, tanda petik tempat kelahirannya, bukan tempat dia dibesarkan. Nah, dia dibesarkan kan di Brimob. Oke. Jadi, Jadi akan Anda tidak lebih khawatir baik selama heeh, dikembalikan ke Brimob karena seharusnya iya. menurut Anda Brimob tuh, di luar kuasa orang-orang yang pro Sambo begitu ya? Brimob solidaritas sangat tinggi, Mbak. Jadi l'esprit de corps-nya itu yang sangat tinggi, jadi saya percaya, sejak awal juga ketika kasus ini, terkuak juga, Brimob yang memberikan, perlindungan kepada Eliezer sehingga dia, Baik. aman. Baik, Nah, itu aja. kalau menurut, Anda, Mbak Pungki nanti kira-kira akan seperti apa? Apakah Eliezer akan, bisa kembali? Kita mencoba memprediksi hasil dari sidang etik Mhm. nanti, Mbak Pungki.
Mudah-mudahan ya kami berharap karena dia, kasusnya itu terjadi dia berada di bawah tekanan, dan, harus diketahui bahwa dia, seorang brimob, brimob itu rantai komandonya tegas sehingga ketika pimpinannya memberikan perintah itu pasti, merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Nah oleh karena itu apalagi juga pangkatnya bumi dan langit ya, Sambo seorang jenderal, dia seorang barada tamtama jadi, pasti akan, merasa tertekan. Itu pun juga disampaikan oleh hakim. Kemudian dia, seorang JC, justice kolaborator, kemudian, juga sudah dimaafkan oleh keluarga. Mhm. Jadi dia minta maaf dan sudah dimaafkan oleh keluarga, dan dia, amicus curiae, ada amicus curiae maaf, yang, mendukung, Richard Eliezer dan kemudian ada dukungan dari masyarakat. Saya Baik. rasa ini Jadi Anda merupakan, optimistis poin bahwa tidak penting di untuk PTDH ya? Kami berharap. Jadi ini, merupakan modalitas bagi Eliezer untuk, nantinya, hal-hal yang baik ini akan dipertimbangkan oleh sidang kode etik seperti itu. Oke. Apalagi Pak Kapolri juga sudah menyatakan peluang Eliezer untuk kembali, ada. Seperti itu, Oke, Mbak. di luar solidaritas yang Anda katakan tadi, tapi bisakah kami mendapatkan, diyakinkan oleh Kompolnas bahwa ada pengawasan untuk memastikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran? Ya, Kompolnas juga pasti akan mengawasi, Eliezer seperti apa dan kami juga akan, memberikan, rekomendasi maupun saran-saran untuk, keamanan dan keselamatan yang bersangkutan, sekaligus juga nanti kami akan, melihat pembinaan karirnya seperti apa. Baik. Artinya, perlu juga misalnya kalau seandainya dia, dipertahankan di, Mhm. kepolisian, maka dia juga tetap berhak atas, hak-haknya misalnya mendapatkan, pendidikan, Ya, mendapat, kenaikan pangkat dan sebagainya, seperti itu. kenaikan pangkat, karir dan juga perlindungan dijamin. Terima Ya, kasih Mbak ya. Pungki sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Terima Mbak, kasih Mbak sehat-sehat. Nitya, selamat malam.